Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Altireza. Di sini saya akan membahas tata cara pernikahan yang Islami. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntutan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita hal ini tidak banyak diketahui orang. Pada risalah yang singkat ini, saya akan mengungkap tata cara pernikahan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang hanya dengan cara inilah kita terhindar dari jalan yang sesat, sehingga orang-orang yang mengamalkannya akan berjalan di atas landasan yang jelas. Dalam masalah pernikahan, sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian rupa, dari mulai bagaimana mencari pendamping hidup sampai mewujudkan sebuah pesta pernikahan, walaupun sederhana tetapi penuh berkah dan tetap terlihat mempesona. Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon pendamping hidup setelah resmi menjadi sang penyejuk hati. Berikut ini saya akan membahas tata cara pernikahan menurut Islam secara singkat. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum menikah. Yang pertama, minta pertimbangan. Bagi seorang lelaki, sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaliknya ia minta pertimbangan dari kerabatnya dekatnya yang baik agamanya. Yang kedua, ada sholat istikharah. Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon istrinya, hendaknya ia melakukan sholat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Ta'ala dalam mengambil keputusan. Sholat istikharah adalah sholat untuk meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Sholat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemampuan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insya Allah, ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan. Lalu yang ketiga, ada khitbah atau peminangan. Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua atau wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang tidak boleh dipinang adalah bila mana memenuhi dua syarat sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu, seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dinikahi selamanya, atau masih mahram, atau sementara, atau masih iddah, atau ditinggal suami atau ipar dan lainnya. Yang kedua, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistrinya saat itu, seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dinikahi selamanya, atau masih mahram, atau sementara masa iddah, ditinggal suami atau ipar dan lainnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin adalah saudara orang yang mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula menimbang wanita yang sudah dipinang saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya. Hadis riwayat Jamaah. Apabila seorang wanita memiliki dua syarat di atas, maka haram bagi seorang laki-laki untuk meminangnya. Lalu yang keempat, ada melihat wanita yang dipinang. Islam adalah agama yang hanif, yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan ta'ala menjatuhkan pilihan pasangan hidup. Dari Jabir radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya.
Jabir berkata, maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih. Adapun ketentuan hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini diantaranya adalah: yang pertama, dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. Yang kedua, dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. Lalu yang kelima ada akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Lalu yang kedua, adanya ijab qabul. Ijab artinya mengemukakan atau menyatakan suatu perkataan. Qabul artinya menerima. Jadi ijab qabul itu artinya seseorang menyatakan sesuatu kepada lawan bicaranya, kemudian lawan bicaranya menyatakan menerima. Dalam perkawinan yang dimaksud dengan ijab qabul adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Sa'd bin Sa'id berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan dirinya. Dia berkata, saya serahkan diriku kepadamu. Lalu ia berdiri lama sekali. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sah di atas menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengijabkan seorang perempuan kepada sah dengan mahar atau mas kawinnya. Ayat Al-Quran dan sah menerimanya. Lalu yang ketiga, adanya mahar atau mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki hendaknya menikahinya. Menyerahkan mahar atau mas kawin, Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana serta tidak dilebih-lebihkan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Majah. Lalu yang keempat, adanya wali. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada adalah ayah dari pengantin wanita. Kalau tidak ada, barulah kakeknya atau ayahnya ayah. Kemudian saudara lelaki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara lelaki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat yang lainnya atau hakim. Lalu yang kelima, adanya saksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Imran. Menurut sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum akad nikah diadakan khutbah lebih dahulu yang dinamakan khutbatul nikah atau khutbatul hajat. Lalu yang terakhir ada walimah atau yang keenam. Walimatul urus hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, adakah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing? Hadis riwayat Abu Daud. Memenuhi undangan walimah hukumnya juga wajib jika kalian diundang walimah. Sambutlah undangan itu, baik undangan perkawinan atau yang lainnya. Barang siapa yang tidak menyambut undangan itu, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi tidak wajib menghindari undangan yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kecuali dengan maksud akan merubah atau
menggagalkannya. Jika telah terlanjur hadir tetapi tidak mampu untuk merubah atau menggagalkannya, maka wajib meninggalkan tempat itu. Dari Ali berkata, saya membuat makanan maka aku mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau pun datang. Beliau masuk dan melihat tirai yang bergambar, maka beliau keluar dan bersabda, sesungguhnya malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Demikianlah tata cara pernikahan yang disyariatkan oleh Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kelapangan bagi orang-orang yang ikhlas untuk mengikuti petunjuk yang benar dalam memulai hidup berumah tangga dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan mereka digolongkan ke dalam hamba-hamba yang dimasukkan dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rob, kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.